المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سوسن إلى ركن بالأقوى شيخ مولانا محمد بن عبد الكريم سلمان المدني وإلى ركن بالبلاد شيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام بيان غير شيخ مولانا سيد أصابة القلب ثم إلى ركن بالأقوى شيخ مولانا محمد بن عبد الكريم سلمان المدني وإلى ركن بالبلاد شيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام بيان ثم شيخ مولانا سيد أصابة القلب شيخ مولانا شيخ عبد الوهاب الشعراني وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح شيخ مولانا شيخ نازل بن عبد الغني شيخ مولانا محمد سرواني عبد الباقر وإلى رسول المولياء ثم إلى شيخ مولانا محفوظ أمين بن هدي محمد ربي وأخينا كهدي أبو الحسن بن هديدة وأصولهم وفروعهم أن الله الكريم يتغشوا بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وخصوصياتهم في ديننا والآخرة فأن الله يرزقنا فحم النبيين وكمال الإيمان والإسلام بسر النبي وآل النبي سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي كرم الله وجهه يا علي من ذكر الله قبل الفجر وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها استحيا الله أن يؤدبه بالنار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي إذا صليت فاقعد مكانك حتى تطلع الشمس فإن الله يكتب لمن يجلس مكانه حجة وعمرة أو عتق رقبة أو صدقة ألف دينار في سبيل الله إلى آخره. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang penuh mubarakah ini alhamdulillah kita bersama-sama kembali ditakdirkan oleh Allah, diberikannya hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul dan bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita dan sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat subuh secara berjamaah, kemudian sambil menanti-nanti waktu isyraq kita isi waktu yang penuh manfaat dan penuh barakah ini dengan duduknya kita berada di majelis ilmu agama. Mudah-mudahan duduknya kita berada di majelis ini akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa kita, kesalahan kita, kealpaan, kelalaian, demikian dosa dan kesalahan kedua orang tua kita mudah-mudahan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan akan semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupa untuk berniat i'tikaf di dalam ini masjid dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati sahajaku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah selalu kepada keharibaan
Junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, meneruskan pengajian kita dalam kitab Minhajus Saniyah yang berisikan segala wasiat baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kepada sahabat beliau Imam Ali karramallahu wajhah, dan secara umum untuk kita sebagai umatnya. Sekarang kita masih membicarakan tentang istighfar, Quran dan segala zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wahai Ali, ujar Nabi, ini wasiat Nabi kepada Imam Ali, barang siapa berzikir sebelum fajar, berarti sebelum subuh. Jadi siapapun yang bangun daripada tidurnya lantas dia berzikir kepada Allah, minimal doa setelah bangun tidur. Ya, bangun dari tidurnya lalu dia membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu sudah bagian daripada zikir. Apalagi dia baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan orang yang paling malas Nabi adalah orang yang tatkala dia bangun dari tidurnya dia tidak mau berzikir kepada Allah, apalagi sholat dua rakaat. Ini paling tidak kita bangun ya sebelum adzan subuh sempat membaca zikir, walaupun tidak sempat sholat, apalagi sempat sholat. Ya, bangun sebelum adzan subuh, ternyata bangun kita di waktu tahrim. Ya arhamar rahimin irhamna. Ini bangun sempatlah kira-kira sembahyang tahajud, kada sempat. Ya, tapi sempat berzikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila sempat baca tasbih 3 kali, maka sudah dipastikan permintaannya, doanya makbul. Apalagi sholat satu. Makanya wasiat Imam Al-Ghazali, beliau berwasiat usahakan bangun sebelum terbit fajar, artinya sebelum subuh. Ya, sempat berzikir luar biasa. Ya ada sempat berzikir kita misalnya, tapi kita sempat bangun sebelum adzan subuh, sudah dapat keberkahan waktunya orang soleh tatkala munajat lawan Allah. Kan di saat itu Allah memandangkan ya saat-saat detik hampir waktu adzan, waktu tahrim. Allah berfirman, hal min sa'ilin fa'u'tilah. Siapa saja pada saat itu meminta, aku beri, ujar Allah. Wa hal min da'in, siapapun yang berdoa saat itu, fa'ujibulah, aku kabulkan doanya. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, siapa aja yang beristighfar saat itu ku ampuni. Nah, orang-orang saleh itu biar mendekati adzan subuh itu lebih banyak berdoa, minta, memohon kepada Allah. Karena detik-detik saat itu waktu yang sangat bijabah. Kemudian yang kedua, sebelum terbit matahari. Kapan sebelum terbit? Ya ini nih, waktu Isra. Sebelum Isra. Ya, saat-saat yang luar biasa saat ini meminta. Ya, apalagi kita kumpul untuk berzikir kepada Allah. Di dalam kumpulan itu pulang satu orang yang dipandang oleh Allah. Majtama'a qaumun min ummati arba'ina nafar. Tidaklah berkumpul dari umatku dalam satu perkumpulan untuk mengingat Allah 40 orang. Di banyak, alhamdulillah ya, 40 orang aja berkumpul. Maka
Maka satu orang yang sangat diperhatikan oleh Allah yang apabila dia berdoa, doanya diijabah oleh Allah. Nah, ijabah ini bukan saat itu saja, semuanya diijabah oleh Allah. Nah, mudah-mudahan semuanya kita dikabulkan oleh Allah segala hajat kita, amin. Jadi sebelum terbit matahari, yang ketiga sebelum tenggelam matahari. Kapan? Sebelum maghrib. 3 waktu kita perhatikan. Sebelum adzan subuh, ya, subuh sampai isya. Kemudian sebelum tenggelam matahari, sebelum maghrib. Makanya orang Bahari itu biar sebelum maghrib itu kakak-kakak disuruh masuk, sudah ke rumah, sadar sudah bermainan, ya, jendela ditutup sudah, ya, persiapan apa untuk sholat maghrib. Siap-siap sudah mandi selesai berpakaian, tinggal menunggu waktu adzan kita berangkat, menunggu, ya. Saat-saat kita menunggu berzikir kita. Padahal apa zikirnya? Di antaranya salawat Ibnu Abbas yang dibaca 10 kali. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sadiyah, waghfir lana ya dzal 'ula fi hadhil 'ashiyah. Sambil baca boleh jepian membaca menuju masjid, ya, pakai mobil, pakai kendaraan menuju masjid sambil baca Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sadiyah, waghfir lana ya dzal 'ula fi hadhil 'ashiyah. 3 kali ya, bagus. 10 kali. Ngarannya salawat Ibnu Abbas, salawat yang dibaca oleh Imam Ibnu Abbas yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. 3 waktu nih. Nah, Pak ujar Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala malu menyiksanya dengan api neraka. Artinya apa ya? Ada bertahap. Kadang mungkin akan disiksa langsung masuk surga. Nyaman benar kita nih untuk mencari surga ini, nyaman. Ada arahan Nabi sudah waktu-waktu tuh, ya, sebelum adzan subuh usahakan ada zikir kita lawan Allah, ya, usahakan sembahyang subuh duduk sampai isya. Duduk sampai isyraq pun sekadar kita berzikir, kira-kira berat kita orang awam, ya, kira-kira kada terbaca lagi tasbih tanafas, lisan terdiam, mata bekerja, gurih artinya. Apalagi mau di rumah pulang berzikir di jabatan, kira-kira tanabatnya langsung ya kan, berat. Nah, supaya nyaman ya seperti ini kegiatan-kegiatan yang kayak ini nih. Nah, setiap waktu kalaunya bisa sampai isyraq. Alhamdulillah, nih kita di Banjarbaru banyak benar pengajian di mana-mana. Tinggal pilih aja lagi. Nah, penting dari subuh sampai isyraq. Ya, jangan sampai lengah waktu, jangan sampai terbuang. Di dalam wasiat orang-orang yang saleh, di dalam kitab Kifayatul Adqiyah, ada juga terjemahan dan ringkasannya dalam kitab Tuhfatur Raghibin. Nah, ulun baca setiap subuh Selasa di langgar almarhum Kadang Hajabul Hasan. Wasiat yang terakhir, muhafadzatul awqat, memelihara waktu. Karena waktu ini dia anugerah Allah, semuanya sama diberi oleh Allah. Nang tua, nang anum, nang kakanak, nang remaja, emang pejabat, rakyat, nang orang alim, orang awam, orang soleh, nang orang nang salah. Sama waktunya, sehari semalaman 24 jam. Berlewat waktu, kata kawaliki ulang kembali. Ini dikatakan al-waktu kasih. Waktu itu seperti pedang. Ya, bila kita tidak menggunakan waktu, kita disembelihnya oleh waktu.
terlewat tanpa ada nilai sia-sia. Ya kan? Waktu itu sampai dikatakan oleh orang soleh, orang yang membimbing kepada muridnya, ya kan, Mujazzidin, sampai sesuatu yang mubah harus kita jadikan menjadi nilai ibadah, harus dijadikan nilai ibadah. Ya kan, dijadikan nilai ibadah yang mubah, makan, minum, usaha, istirahat, tidur, niat untuk supaya memperkuat ibadah. Karena kita ini tiap-tiap apapun pada tubuh kita ada haknya. Mata ada haknya, tubuh ada hak, perut ada hak, lisan ada hak. Ya, haknya istirahat ada, mata haknya tidur ada, ya, perut haknya untuk diisi ada. Dan ini sifatnya berubah. Boleh itu bila dikerjakan dapat pahala, ditinggal pun kada berdosa, sebaliknya sama. Ya, orang saleh mengajarkan kepada kita yang tidak ada nilainya, tetap kita usahakan supaya bernilai. Kenapa? Dengan cara niat. Innamal a'mal binniyat. Maka supaya nyaman badan kita, supaya tambah kuat beribadah mudah. Istirahat supaya tenang pikiran. Bahkan hal-hal yang ubah, biasanya refreshing, ada sesuatu yang harus kita lakukan, ya kan, supaya tambah tenang, nyaman, niatnya untuk mempermudah ibadah. Menjadi nilai ibadah, jadi pahala. Sampai urusan nikah sesuatu yang ubah, niatakan untuk ibadah, dibimbing orang-orang soleh. Hujan, yang hujan kan augulik kiranya. Ya, di dalam kitab Syiarus Salikin yang tadi malam dibaca, ya, hal ehwal kita nih Pak, di dalam kehidupan kita ini ada empat hal ehwal kita, ya. Imam ta'at, imam nikmat, imam bala, imam ta'at, imam maksiat. Dalam hidup kita ini kadang lepas dari itu. Namun kadang nikmat, musibah. Namun kadang ta'at, maksiat. Ya. Nah, tapi hikmahnya apa macam ini semuanya akan jadi ibadah bisa. Nikmat, maka tuntutan Allah lawan kita, hak Allah yang harus kita laksanakan. Bagaimana? Syukur terhadap nikmat. Syukur. Jangan mensyukuri nikmat. Waktu Allah berikan waktu yang sangat istimewa, kita syukuri, isi waktu seperti ibadah. Ya, sehat, badan kita bisa bangun sebelum subuh, alhamdulillah, syukur, kita isi nilai ibadah. Syukur itu adalah nikmat anugerah Allah yang luar biasa. Bahkan apabila kita berada di hadrat Allah, berada di tempat di mana kita dikumpulkan untuk ibadah kepada Allah, munajat kepada Allah, berada di tempat yang Allah muliakan tempat tersebut, maka tidak ada anugerah yang terbesar kecuali ini. Ini yang semestinya kita harus bujur-bujur mensyukuri nikmat Allah. Ya, nah syukur ini kita berniat lagi, mudah subuh akan datang, bisa pulang seperti ini. Subuh besoknya lagi kawan seperti ini, subuh besoknya lagi bisa seperti ini, niat terus. Ya kan, nikmat. Kadang-kadang kita terima musibah. Musibah itu macam-macam. Nah, iya, al-bulik hujan dan maka berkendaraan. Motor ada di rumah tak anak-anak berkendaraan. Macam lambat nih bulik. Sabar. Kita hadapi dengan sabar. Musibah apa aja gugur. Ya, musibah macam musibah apa? Sabar. Ya, karena itulah kata Tuhan Allah. Nah, ketika manfaat kita lawan Allah, ketaatan seperti ini tentang nikmat yang terbesar yang Allah berikan, maka tuntutan Allah yang harus kita lakukan apa? Memandang nikmat
syukrul minnah namanya. Anugerah Allah. Alhamdulillah kita digerakkan oleh Allah. Ya, diberikannya taufik, ditolong awal kita berada di tempat seperti ini. Nah, jadi syukur terhadap minnatullah, nikmat yang diberikan oleh Allah. Kenapa jadi kita seperti itu, memandang nikmat Allah, anugerah Allah, supaya kita jangan sampai diserang penyakit hati yang namanya riya, ujub. Jadi memandang anugerah Allah. Bah kita ini kena berdaya apa? Ada daya upaya. La haula wala. Ya. Iman kadang-kadang nangkapat maksiat. Nang hidup kita dalam keseharian itu kadang-kadang dikalahkan nafsu kita. Lalu kita berbuat yang salah, berbuat khilaf, maksiat, dosa. Agar dosa itu dikembalikan oleh Allah, diganti menjadi amal kebaikan, Allah menuntut kepada kita supaya beristighfar. Maka istighfar yang kita baca itu menjadi menggantikan yang asalnya dosa jadi nilai ibadah. Kalau orang beriman itu dia dosa bisa diganti menjadi ibadah asal kita sadar. Asal kita sadar. Namanya kita manusia bisa kadang-kadang dikalahkan nafsu. Allah menuntut kita, hak Allah yang harus kita lakukan, kita minta ampun, minta maaf, istighfar. Di antaranya setiap waktu jangan lupakan membaca istighfar. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, atau astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, bersamanya kalimatnya. Ya kan? Sama, maksudnya itu sama. Maka membaca sekali aja Allah catat pahalanya sejumlah kaum muslimin dan muslimat yang ada di alam semesta. Berapa kawan apa hitung? Sekali. Membaca 27 kali, dosa kita, dosa jiran diampuni oleh Allah. Hablum minan nas, Anda sudah dapat. Ya kan? Dimudahkan pula oleh Allah rezekinya, urusan dunianya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik kita pada taatnya. Masya Allah. Nah, kemudian bagi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bersabda, wahai Ali, ujar Nabi, apabila engkau telah selesai sholat, inilah sholat subuh, tetaplah berada di tempat dudukmu. Usahakan yang paling afdal habis sembahyang jangan berpindah. Itu paling afdal, tetap berada tempat duduk. Kita hadir di imam Allah ma'atas salam, masing-masing cari kedudukan aja, bukan dari pihak penyadaran. Paling afdal tetap berada di tempat duduk. Andai kata memang harus beralihnya mungkin sedikit supaya nyaman, agak longgar duduk. Jangan bermeter-meter lebih jauh. Dalam hukum fikih itu makruh. Kita ada sembahyang, potong sembahyang masing-masing cari kedudukan, makruh. Nah, makruh dalam ilmu sufinya pula kurang adab lawan imam. Nah, coba lihat, imam disuruh oleh syariat telah berpaling ke belakang, minimal ke kanan. Imam Ghazali menyuruh menghadap makmum, sunat menghadap makmum imam. Ya, ulama fikih menghadap ke kanan, sunatnya. Apa maksudnya? Imam tadi sembahyang tabalakangi makmum. Ya, tabalakangi makmum. Imam merasa salah, kurang bagus. Apalagi yang di belakang pulang. Baru kadang-kadang taklim pulang. Kan kurang adab nih imam. Ya kan? Lalu imam berbalik ke kanan atau menghadap makmum. Untuk apa? Minta ampun, minta maaf. Itu bahasanya minta ampun, minta maaf. Ya kan? Bah kita Pak tetap duduk menghadap lawan makmum.
jangan berjauh. Mun berjauh seakan-akan kurang pantas. Imam minta ampun biar bukaan. Makanya hukumnya makruh. Islam nih. Ya paling tidak ujar para ulama duduk dulu satu menghadapi imam. Ya duduk sampai beberapa saat hadap ke belakang. Jangan pas imam berbalik biar berjauhan. Ini kurang etisnya dalam tasawufnya. Ya makanya hukumnya makruh. Makruh ini biar mengurangi nilai ibadah kita. Kurang jadinya kurang sempurna. Makanya afdalnya duduk dulu bertetap. Ya wa ma'tasara pamit ke salam tutung sampai baca Fatihah, tutung Fatihah aja lagi ke belakang sedikit ya atau dudukan. Jangan langsung pada ketika imam berbalik langsung bubar, jangan. Kurang pantas. Ini kita menyindir ada menyambut ya. Ya. Nah kita ini kan artinya dalam ibadah apapun, pekerjaan apapun yang dicari itu kan yang paling afdal. Yang ada sembahyang di tempat yang paling afdal. Ya berabut semestinya kada mau berjunjungan. Kita ini kisah tawadhu, kisahnya tawadhunya salah. Ya kan? Aku menghadap biar kada mau bukan kosong. Jadi mah bisa dari kira-kira kisah tawadhu benar salah tawadhunya. Ya kan siapapun yang paling duluan, siapapun yang berada di belakang dapat kosong itu tak maju sudah. Kecuali di belakang imam usahakan yang lebih paham mengerti untuk mengganti posisi imam. Ya, nah tahun ini pulang harus bujur-bujur di belakang imam ini kada juga mencari teman jauh juga sama bahalnya. Bujur jangan. Nenang alim nang mengerti kadang-kadang jauh pada imam aku kemana juga sama benar. Lalu akhirnya nang KTP paham ini bingung juga maju kada kada maju imam dia menyuruh. Nah, ini namun ganti posisi imam. Kalau imam kada ingat bacaan, imam mau menang menagur. Nang kada paham apa nanti tagur. Ini tata cara berjamaah nih. Ya, jadi nang posisi di belakang imam nang paham itu nang afdal nang di belakang. Maka bila kita mengisi, kita paham yang afdal mengisi, pahalanya tambahan pula. Udah kayak bapak mai pak lah. Kenapa bilang ya kalau dicerengis dan ya kasih pahaman juga. Ya kan imam itu istawa sebenarnya istawa suruh bangun. Tangan kau paksa yang berbalik di sini di pulang. Paksa ya kita harus tahu seandainya ujian Nabi tahu keutamaan kelebihan berada di saf pertama, niscaya mereka itu berundi untuk mendapatkan saf pertama. Kita ini tahu tapi kayak ada tahu. Sebanyak Jumat kayak itu juga. Sekarang dulu datang ayat ada di saf pertama. Di belakang imam orang nampak ya saf pertama banyak, nah saf kedua maka kadang-kadang lah ujung sana kosong diisi di tanah kosong ya kan dilihat dari luar udah kayak hitok benar padahal kosong ya kan itu sembahyang cakanya acara pulang-pulang yang kayak selamatankah, acara tahlilankah, acara yasinankah 3-7 di luar ya kan dipaksa dia pasukan di luar aja. Maka kadang-kadang kasihan gurunya seorang ngaji nah dipatiri siapa orang yang di luar pada taat sadar benar. Nah ini pula kadang ada kita lawan ampun rumah. Itu baca dalam kitab Syiarus Salikin di kesan kitab Ihya.
adab kita bertamu, adab kita datang ke rumah orang, termasuk acara yasinan. Adabnya, akhlaknya kayak apa? Puja tuan rumah masuk, ya kan? Lalu kita mau masuk dapat pahala. Ya, ini ujar Rasulullah, wahai Ali, apabila engkau telah selesai sholat, tetaplah berada di tempat dudukmu sampai terbit matahari, usahakan. Ya, ada hawa juga, ada pengajian, sama atur duduknya, kata Bapak. Ya, atur duduk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis untuk orang yang duduk berada di tempat sholat itu pahala haji dan umrah. Ini sampai waktu Isra nilai pahala haji dan umrah. Dalam hadis lain, tamatan. 3 kali Nabi nyatakan sempurna. Berarti apa ya? Hajinya mabrur, umrahnya apa? Makbul. Ya Allah, ada berduitan kita dapat pahala haji. Ayo, ada berduitan dapat pahala umrah. Subhanallah. Apa maksudnya ya? Kita nih hendak haji, hendak umrah, gunakan bujur-bujur duit yang halal. Gunakan bujur-bujur, munnya kada hawa juga Tuhan kada memaksa. Jangan paksakan diri kita untuk melaksanakan ibadah umrah menggunakan duit yang tidak halal. Oh, ini rame dana talangan, pinjaman, ya kan? Sehingga ada bunga haram, hukumnya riba. Itu pada awalnya umrahnya Tuhan tidak memaksa. Jangan paksakan diri kita babarat-barat. Ngiranya wala takunu kalan, jangan menjadi orang yang punya babarat-barat. Jangan. Kecuali sih sampai babarat. Ya kan? Jangan. Allah harus senang. La yukallifullahu nafsan illa. Ya kan? Ada usaha. Amunnya ada, nah baru kita disuruh. Mun ada, amunnya ada aja pahala haji, pahala umrah, hajjul fuqara, salat berjamaah. Hajinya orang yang belum mampu sembahyang berjamaah, langkah kakinya dicatat pahala haji. Ya kan? Nah, pahala umrahnya bolak-balik. Ya Allah, luar biasa. Tuhan menyiapkan. Ya, tapi penting juga biar mengamalkan amalan. Nang sakira mudah bisa diundang oleh Allah melaksanakan ibadah hasanah. Di antaranya baca jalur ulama setiap habis sembahyang subuh. Namun ada kegiatan subuhnya habis sembahyang sunat Isra. Wa adzin bin nasi bil haji yaitu karijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq 13 kali. Bagus dibaca. Itu kan perintah Allah lalu Nabi Ibrahim untuk memanggil. Seruan Allah agar kita dapat panggilan Allah. Jadi ulama punya kata hawa aja tuh berangkat misalnya karena umur atau memang karena sakit misalnya kata hawa lagi. Tetap Allah jangan mengantar roh kita untuk ibadah tetap tersebut. Wa adzin bin nasi bil haji yaitu rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq 13 kali. Kesana siapa nak ada akun yang ada. Cuma jangan paksakan mensampai kita akun tak hutang-hutang, nak hutang ini pulang bayarnya berlebih. Jangan. Nah, ada ini rapid pulang orang berjalan-jalan nih dia mencari nasabah untuk ibadah umrah ini ngarannya menjual agama untuk keuntungan dunia. Berangkat di kita awalnya ke sana. Lalu membaca labbaik Allahumma labbaik dijawab oleh Allah la labbaik wa la sa'daik dijawab. Kalau ada menghihau, ada memanggil, kenapa dipaksakan datang? Ya menyarawin. Sumpah
kita Allah Maha Tahu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis untuk orang yang duduk berada di tempat salatnya pahala haji dan umrah, atau pahala memerdekakan budak, atau pahala bersedekah 1000 dinar pada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya ini pahalanya ada 3 macam. Haji umrah sempurna, ya, dapat pula memerdekakan budak. Wah, ini budak ada lagi, tapi pahalanya tetap ada. Pahalanya ada. Banyak kita impian sesuatu yang sudah tidak ada lagi, tapi Allah memberikan ganjaran pahala. Kayak malam Lailatul Qadar khusus Ramadan aja kalau terjadinya, cuma pahala Lailatul Qadar Tuhan masih menyiapkan. Ya kan? Kapan Lailatul Qadar kita dapat pahalanya? Habis Isya sembahyang ba'diyah Isya 4 rakaat. Pahala sama kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, pahalanya lebih baik daripada beribadah 1000. Coba, Masya Allah, rahmatannya Allah kalau kita umat Rasulullah. Nah, harus kita syukuri bujur-bujur berkat Rasulullah. Makanya kayak ini biarlah kita melihat kita. Ya, anak kaya ini di keadaan seperti ini umat Rasulullah, Allah berikan yang luar biasa. Cucuk amal malaikat terbiar heboh, bingung apabila ada umat Nabi ini masuk neraka, bingung. Kita diberikan sudah khususiat yang luar biasa oleh Allah. Heran malaikat bila kita masuk neraka, heran. Apalagi posisi Nabi kita pulang di akhirat sebagai syafaatul uzma, pemberi syafaat yang sangat agung. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah. Awal mengisi waktu 3 macam tadi terutama, karena Allah malu menjelang menyiksa bagi orang yang ingat lawan Allah di dalam 3 waktu: menjelang adzan subuh, ya subuh sampai isra, lawan menjelang maghrib. Itu diingatkan benar. Alhamdulillah tambah ilmu, ya, tambah ilmu. Mudah kalau kita mengamalkan, Tuhan berikan hidayah dan taufiknya. Nah, kemudian wahai Ali, ujar Nabi pulang, barang siapa membaca 25 kali. Tambahan lagi sedikit. Ya, membaca 25 kali. Membacanya adalah barang siapa yang membaca 25 kali di saat semalaman. Apa yang dibaca? Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini kapan biasanya dibaca? Kalau ibu-ibu biasanya mulai yasinan, ya, sebelum baca yasin ini dibaca. Tapi membacanya berapa kali? 25 kali. Ya kan? Atau manfaatnya Allah akan mencatatnya. Dicatat oleh Allah sebagai salah seorang daripada walinya. Dicatat saya semalaman 25 kali, ingat akan 5 kali sehari dan habis sembahyang 5 waktu, ya kan? 5 kali sembahyang berapa tak? 25. Subhanallahal-azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. 5 kena zuhur. Ini habis ini kena baca masing-masing kena. Ya, baca 5 kali kena zuhur, habis Jumat 5 kali, asar 5 kali, sampai isya 5 kali 25 sehari semalaman. Dia nanti kita baca, Allah catat, Allah tulis orang sebagai orang yang dikasihi oleh Allah atau walinya Allah. Kekasih Allah, Allah catat. Menjadi kekasih Allah, kenapa ada hidup kita? Nyaman gak ada? Nyaman. Ya kan? Nah, oleh karena itu kita tutup sama-sama, kita membaca 5 kali. Doanya tutup
baca 5 kali. Mudahan karena habis zuhur habis Jumat Allah ingatkan kawan pulang membaca. Karena asal Allah ingatkan kawan pulang membaca. Nyamun Tuhan mah ingatkan mudah untuk kita membaca. Ya kan? Tuhan kada mereka hidayah, nah kada peringatan kita baca pula. Mudah-mudahan Allah ingatkan Allah berikan taufik kawan baca. Ya kan? Kita mulai dengan Astagfirullahaladzim li wa li walidayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Nah, kemudian ada amanah dari Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir, yang undangan untuk menghauli seorang wali besar, datuk beliau Al-Habib Abdullah bin Tahir. Waktunya malam minggu. Malam minggu ini bertempat di Masjid Agung Al-Munawwarah. Ya, acara mulainya habis maghrib, karena acara intinya habis isya. Jadi nak ada kegiatan habis maghrib, bisanya kita datang habis isya. Kalau ada acara rutin pengajian habis isya bisa datang, karena habis maghrib acara pembacaan maulid. Jadi diundang berata amanah sidin. Nah, ya terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.